Puji nama Tuhan, jika saat kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini akan kami bacakan dari kitab Injil Markus 14 ayat yang ke 3 sampai yang ke 9. Injil Markus 3 ayat Injil Markus 14 ayat 3 sampai yang ke 9, yang demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukan, ia akan disebut juga mengingat dia. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan saat hari ini, dan tema pada pagi hari ini kami berikan yaitu tema mengukir sejarah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang kata mengukir sejarah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seseorang yang berjasa terhadap negara. Lalu di situ disebutkan ada sebuah prasasti. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa melihat satu contoh, ada seorang pemimpin atau kepala desa, itu dia menandatangani yang namanya sebuah prasasti. Dan prasasti itu tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di depan Bapak Sugimin itu ada tanda tentang pembangunan jalan. Di situ tertera nama kepala desa. Itu adalah prasasti yang tidak mungkin hilang begitu saja. Dan itu juga yang namanya sejarah. Lalu ada seorang presiden juga yang mengukir sejarah. Setiap kepala negara juga punya prestasi masing-masing. Tentu kita mengenal bahwa Indonesia presiden pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dia yang memproklamirkan kemerdekaan RI. Itu sejarah. Lalu Bapak Presiden Soeharto juga Bapak Panitia, Bapak Pembangunan. Lalu Bapak B.J. Habibie, Ibu Megawati, lalu Bapak Gus Dur,
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu sekarang Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentu setiap kepala negara itu punya sejarah yang berbeda-beda. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita juga akan belajar tentang mengukir sejarah. Sejarah yang tertulis dalam kitab Injil Markus 14, juga Injil Matius 26 ayat 6 sampai 13 sebagai sabda pembuka yang tadi dibacakan oleh Bapak Wahono. Itu kita akan belajar dari tokoh yang tertulis dalam Alkitab ini. Yang pertama, tokoh yaitu Yesus sendiri. Di situ Yesus berada di rumah si Simon Kosta. Kenapa Bapak Ibu kok bisa si Simon Kosta? Kalau kita membaca merenungkan Alkitab Bapak Ibu, kita Perjanjian Lama, itu ketika ada seorang yang kena penyakit kusta, orang itu dijauhi. Bahkan ketika orang itu lewat, dia mengatakan najis, najis. Itu kalau kita membaca Alkitab di Perjanjian Lama. Karena seorang kusta itu dianggap orang yang zina, mungkin dijauhi karena penyakit ini bisa menular. Itu kalau kita belajar dari sejarah Alkitab. Lalu kenapa Bapak Ibu kok disebutkan Simon si Kusta? Karena apa? Simon ini awalnya seorang yang kena penyakitan, tapi dia mengalami pemulihan daripada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia bertamu di rumah si Simon si Kusta. Lalu tokoh yang ketiga yaitu seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Lalu yang keempat adalah murid-murid Yesus, terutama Yudas. Ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan ini, kenapa kok yang dia angkat dalam kisah sejarah ini yang paling dipuji oleh Yesus adalah seorang perempuan. Karena perempuan ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia mengurapi Yesus, dia itu betul-betul mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Ketika tadi malam saya membaca merenungkan 1 dinar itu nilainya dirupiahkan itu 48.000. Jadi sama nilainya dengan upah pekerja sehari, khususnya orang-orang yang buruh nyangkul. Mungkin kalau yang nyangkul sekarang lebih daripada 50.000. Itu kita belajar 1 dinar itu nilainya 48.000. Jadi kalau 300 dinar itu dikalikan 48, itu nilainya 14.000 lebih. Itu betul-betul upah mungkin 1 tahun bekerja waktu itu. Kalau dihitung sekarang itu nilainya 14 juta lebih. Betul-betul ini nilai yang sangat mahal. Dan seorang perempuan ini luar biasa Bapak Ibu. Karena di Alkitab ada 2 kisah tentang Maria. Yang pertama Maria yang pernah disembuhkan Yesus dari gangguan setan. Lalu di situ juga ada perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina. Lalu dia juga menyekanya dengan minyak. Ini juga gambaran Bapak Ibu. Ternyata si perempuan ini sangat luar biasa. Kalau dalam Injil Matius dan Injil Markus tidak dijelaskan siapakah perempuan ini. Tetapi kalau kita belajar
dari kitab Injil Yohanes, Bapak Ibu, di sini disebutkan adalah Maria, saudara Yesus, saudara Lazarus. Kenapa Bapak Ibu kok Maria ikhlas mengorbankan apa yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, apalagi ini minyak yang sangat mahal. Minyak narwastu adalah lambang pengurapan dan dia menyimpannya sangat lama sekali. Tetapi kenapa kok dia ikhlas mengorbankan Yesus? Karena Maria betul-betul merasakan bahwa Tuhan sudah mengubah hidupnya. Mengubah hidupnya artinya Bapak Ibu, dari orang yang berdosa, orang yang tidak layak, akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Makanya ini Maria luar biasa. Dia ikhlas berkorban. Tetapi di tengah pengorbanan perempuan ini Bapak Ibu, ada seorang murid yang juga sangat gusar. Tidak terima kalau dia mengorbankan sesuatu hal yang sudah dikumpulkan lama sekali hanya untuk mungkin hal yang sia-sia. Karena di situ Yudas mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik minyak ini dijual dan bisa dijual dengan nilai 300 dinar lebih. Tetapi apa Bapak Ibu, ketika saya membaca merenungkan tentang Yudas ini, dia mengatakan itu bukan karena dia mengasihi Yesus. Ternyata Yudas ini adalah seorang yang suka menyelewengkan uang yang dipegang. Mungkin Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Orang yang memegang uang itu adalah disebut bendahara. Lalu bendahara itu siapa Bapak Ibu? Mungkin orang berpikir kalau di Jemaat Gedong itu bendaharanya Pak Juni. Itu jelas bendahara satu Pak Juni, bendahara kedua Pak Mariono. Itu kalau di Jemaat Gedong. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita semua adalah bendahara Tuhan. Apakah kita mau mempergunakan berkat yang sudah Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang tidak benar? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita semua ini adalah pengelola berkat. Pengelola berkat itu untuk siapa Bapak Ibu? Ya kalau kita hidup di tengah-tengah keluarga, yaitu kita jelas betul-betul harus menjadi pengelola berkat di tengah keluarga kita masing-masing. Seorang suami juga harus menjadi bendahara, pengelola yang jujur. Artinya, seorang suami harus betul-betul bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mengelola keuangan yang sudah dihasilkan bersama. Mungkin itu dari bertani, beternak, atau mungkin usaha-usaha yang lain dengan transparan. Artinya, tidak diselewengkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena banyak sekali Bapak Ibu, ada bapak-bapak yang tidak jujur terhadap istrinya. Ketika dapat berkat, mungkin berkat itu bisa diselewengkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena saya pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak jujur di dalam keluarga. Seorang suami ketika dapat penghasilan mungkin 3 juta, dia mengatakan bulan ini saya dapat cuma 2,5 juta. Yang 500 dikemanakan? Yang 500 itu diselewengkan untuk hal-hal yang tidak berguna.
Kita membaca di dalam ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata menjadi jemaat yang berfungsi. Artinya apa Bapak Ibu? Jemaat yang saling bisa diberkati keluarga masing-masing. Artinya Bapak Ibu, kalau jemaat mampu menjadi pengelola-pengelola yang baik dan benar, otomatis jemaat gedong ini akan menjadi jemaat yang betul-betul menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Contoh Bapak Ibu, menjadi batu sandungan begini. Kalau saya makan pengen kenyang, tapi kenyangnya itu bukan karena berkat dari saya, tapi istilahnya meminjam orang, tapi kalau bahasa sekarang itu ngutang, tapi tidak dikasih Bapak Ibu, itu kan bukan menjadi berkat, tapi menjadi laknat. Itu contoh. Makanya kenapa setiap hari saya berdoa betul-betul supaya kita itu orang-orang gedong itu betul-betul orang yang saling memberkati. Artinya bukan menjadi batu sandungan. Kalau Bapak Ibu makan kenyang, tapi kenyangnya itu karena kenyangnya milik orang, itu bukan jadi berkat, jadi laknat. Makanya Bapak Ibu ketika tadi Bapak Wahono menyampaikan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 itu, firman itu betul-betul mengingatkan saya. Karena Bapak Ibu, firman Tuhan ini ketika pada tanggal 21 Januari tahun 1999, firman ini pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta ketika saya diberkati. Jadi firman ini betul-betul hidup di dalam hidup saya. Supaya apa Bapak Ibu? Saya itu mengandalkan Tuhan. Apakah orang yang mengandalkan Tuhan tidak menghadapi tantangan? Banyak sekali. Orang yang mengandalkan Tuhan kadang diuji bermacam-macam. Tapi disitulah setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Makanya kalau dalam Yeremia 17 saya bacakan Bapak Ibu supaya saya menyampaikan ini tidak ngawur.
Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika Bapak Ibu firman ini betul-betul saya hidupi, luar biasa. Apakah saya tidak menghadapi tantangan? Saya betul-betul banyak sekali menghadapi tantangan, Bapak Ibu. Ditipu orang juga pernah mengalami, diapusi wong juga sudah mengalami. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan juga pelihara dengan cara-cara yang Tuhan. Luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, yang akan mengikuti plesir atau wisata rohani atau ibadah Paskah. Itu sebenarnya biaya itu bukan 100.000 Bapak Ibu, itu 100.000 lebih. Kami sebagai panitia tahu persis, tapi karena waktu itu panitia ngomong bagaimana supaya banyak orang yang ikut, kalau bisa itu satu orang 100.000 aja. Nanti kekurangannya itu bisa kita carikan donatur. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya oleh teman-teman yang ditunjuk untuk bagaimana mencari donatur. Dan betul Bapak Ibu, tadi malam saya juga ngobrol dengan teman kami, sebenarnya biaya itu berapa. Akhirnya dia ngomong-ngomong, biaya sebenarnya kekurangannya sekian. Akhirnya Bapak Ibu, dengan saya ngomong-ngomong dengan teman-teman yang bisa membuat kata-kata, sekalipun kata-kata itu akhirnya saya bikin juga Bapak Ibu. Terus saya minta dukungan dari orang-orang yang pernah saya kenal, sekalipun kenalnya lewat media. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, dari tadi malam juga ketika saya nge-share, akhirnya ada teman-teman yang sudah menyalurkan dana. Itu luar biasa. Tapi di situ juga saya laporkan kepada teman kami. Dari kemarin, puji Tuhan itu nggak nyampe 5 menit saya bikin, terus tidak sampai 5 menit juga ada orang yang membantu. Ini apa? Luar biasa. Ini juga menjadi kejujuran saya Bapak Ibu. Kalau saya menjadi sudah, mungkin saya tidak ngomong, tapi saya tidak. Saya ingin menjadi Maria, yaitu Maria yang selalu transparan. Artinya apa? Ikhlas berkorban. Sekalipun dalam hal ini Bapak Ibu, saya dengan teman-teman kami juga bagaimana mengusahakan supaya banyak orang-orang yang ikut. Dan puji Tuhan, dari target waktu itu 90 orang, dan sekarang yang sudah mendaftar itu ada 121 orang. Itu kan target yang luar biasa. Tentu masalah kekurangan dana pasti Bapak Ibu, tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan mencukupi. Demikian juga jemaat yang ada di Kedong. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, apapun yang kita butuhkan pasti akan tercukupi, terutama untuk pembangunan yang akan kita laksanakan, Tuhan pasti akan cukupkan. Asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Ikhlas berkorban. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya tema awal adalah berkorban bagi Yesus. Tapi ketika saya merenungkan kembali, ternyata Tuhan mengingatkan tentang mengukir sejarah. Lalu sejarah apa yang akan kita ukir untuk generasi-generasi yang akan datang? Kalau Maria, dia diukir dalam Alkitab, dia sebagai orang yang berkorban. Bahkan setiap Injil diberitakan Maria atau perempuan ini tetap diingat. Dan apa yang akan kita ukir di jemaat Kedong? Apakah kita mau menjadi Yudas yang suka berkhianat, atau menjadi Maria atau perempuan yang suka berkorban? Dan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan tentu saat dan waktu yang akan membuktikan apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang mau berkorban atau menjadi Yudas-Yudas yang pengkhianat. Ini perenungan buat kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita merenungkan sejenak.
Apakah saya mau jadi Maria yang suka berkorban atau menjadi Yudas yang berkhianat? Amin. Kita renungkan sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di mana Hamba-Mu telah selesai berbicara berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mengukir sejarah dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya orang akan mengenang bahwa kami adalah anak Tuhan yang selalu berkorban seperti perempuan yang tercatat ini. Bukan seperti Yudas yang suka berkhianat, bahkan menyelewengkan apa yang dipercayakan. Kiranya kebenaran firman-Mu terus kematrikan sehingga firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.